Semoga sudah tayang ya teman-teman. Nah, ini diktat yang nanti juga saya bagikan ke Anda. Seperti materi satu kemarin ya. Jadi ini pun nanti juga saya bagikan ke Anda. Di tiap pertemuan sebisa mungkin memang ada diktat seperti ini. Tentang komponen sistem operasi. Nah, kita masuk ke modenya. Jadi gini, kalau kemarin itu kan ya sama ya perkenalan sistem informasi. Sekarang komponen. Bicara komponen itu pada dasarnya kita bicara apa yang ada di dalam itu, baik benda maupun non benda. Komponen sepeda motor, nah kan berarti apa-apa saja yang ada di dalam sepeda motor. Komponen komputer, komponen PC. Nah, bicara komponen itu ya apa yang ada di dalamnya itu. Mungkin ada yang menggunakan istilah komponen, ada yang menggunakan istilah unsur-unsur, elemen-elemen. Nah, sama saja ya. Pendekatannya adalah apa saja yang ada di dalamnya. Komponen sistem operasi ya berarti apa yang ada di dalam sistem operasi. Kemarin kita sudah sempat membahas bahwa sistem operasi itu punya kewenangan juga dalam manajemen resource, manajemen input-output, termasuk manajemen mikroprosesor. Nah, manajemen mikroprosesor sudah kita bahas dulu di semester kemarin itu, yang kita membahas mikroprosesor secara khusus. Ingat ya teman-teman, mikroprosesor itu adalah alat, benda. Sama, sistem operasi juga alat, juga benda. Tapi yang mengendalikan adalah si user, dalam artian adalah manusianya. Baik sistem operasi, baik mikroprosesor, secanggih apapun dia, kalau tidak dikendalikan oleh manusia, tidak diberikan perintah oleh manusia, ya nggak jadi apa-apa juga. Nah, di sini jadi Anda jangan over optimis terhadap hal-hal yang ada di sekitar Anda. Apalagi anak-anak RPL lagi biasanya. Over optimis sama OS-nya, over optimis sama codingnya. Nah, gitu. Jangan dihindari hal kayak gitu. Dalam sistem operasi juga gitu. Cuma bedanya gini, mikroprosesor itu adalah hardware. Hardware ya diam saja jika tidak diberikan perintah. Yang memberikan perintah ke mikroprosesor adalah si sistem operasi. Di mana sistem operasi itu diberikan perintah oleh user. Jadi gitu, user kita ya, hardware sebagai pemakai, kita memberikan perintah ke komputer. Kita memberikan perintahnya, yang kita berikan perintah adalah sistem operasinya. Baru kemudian sistem operasi itulah yang memberikan perintah ke masing-masing komponennya, baik hardware-nya maupun software. Jadi gitu ya hierarkinya atau tingkatannya seperti itu. Meskipun zaman dulu sebelum dikenal sistem operasi, perintah dari user itu langsung dikonsumsi oleh hardware. Makanya saat itu menggunakan bahasa pemrograman mesin. Jadi pemrograman saat itu menggunakan bahasa mesin. Bahasanya ya 10111 AAA, EE, 10 DF, nah gitu-gitu. Karena memang yang diperintah adalah langsung mesin. Atau enggak gitu mereka pakai kartu-kartu perintah. Sekarang sudah menggunakan sistem operasi. Jadi kalau Anda bikin pemrograman kayak Pascal, HTML, itu kan bahasa pemrograman yang sudah menggunakan bahasa manusia. Jika Anda sudah menggunakan bahasanya, bisa membuat kotak kayak gimana, height, width-nya, color-nya apa. Nah, itu sudah menggunakan bahasa manusia. Karena kita menggunakan seperti itu,
Kemudian perintah itu dikonsumsi oleh sistem informasi, dikonsumsi oleh sistem operasi. Baru sistem operasi memberikan perintah ke hardware, memunculkan huruf A, mencetak huruf A ke printer, atau mencetak huruf A ke PDF. Nah, itu sudah ranahnya sistem operasi. Jadi seperti itu ya perkembangan sistem informasi dari waktu ke waktu. Dari komputer yang belum punya sistem informasi sama sekali, dan sekarang kita menikmati komputer yang sudah dengan sistem operasi yang sangat memudahkan. Bahkan HP kita pun sekarang sudah dibekali sistem operasi. Tentu ingat ya, ada plus and minus dari setiap inovasi perkembangan teknologi. Komponen sistem informasi di sini ada kenalkan dengan dua, yaitu mode dan nanti di bawah sini ada manajemen proses. Jadi sebenarnya ada beberapa ya teman-teman komponen sistem informasi. Ada mode operasi, kemudian ada manajemen berkas, ada lagi manajemen mikroprosesor, kemudian yang keempat baru nanti kita bahas. Nah, dua ini manajemen berkas dan manajemen mikroprosesor ini sudah kita bahas mendalam di semester yang kemarin. Kita kan kemarin juga sudah membahas ya data, fakta, file. Nah, itu manajemen berkas. Kemudian manajemen mikroprosesor juga sudah kita bahas waktu itu di pertemuan khusus mikroprosesor. Nah, untuk mempersingkat waktu dan agar pertemuan kita lebih efektif, makanya di ini komponen sistem operasi saya akan Anda di mode operasi dan di bawah tadi. Nah, ini yang belum kita bahas di pertemuan kemarin maupun di pertemuan di semester sebelumnya. Oke, kita bicara mode operasi dulu. Nah, di sini ada singgungannya nanti juga sama Linux. Itulah kenapa ya Anda untuk praktek sebisa mungkin diperkenalkan juga dengan Linux. Karena kalau pakai Windows, Anda tinggal klik-klik aja. Tapi kalau Linux, Anda diperkenalkan juga dengan kernel, dengan perintah, dengan execution, dan macam-macam. Kenapa Windows kok tidak ada kernelnya? Misalkan gitu. Loh, sebenarnya semua sistem informasi itu kenal kernel. Cuman di Windows kernelnya disembunyikan. Sehingga user nggak sampai buka kernel. Dan pengguna Windows juga nggak penting-penting untuk membuka kernel. Dan artian kernel di Windows bagi pengguna tuh nggak penting-penting amat. Gitu. Bagi pengguna Windows itu kan yang penting install aplikasi, pakai aplikasi, manajemen berkas, beres. Kernelnya biar si Windows itu yang ngurusin kernel. Tapi di Linux, kernel bisa diurusin sama user. Kernel di Linux bisa diotak-atik sama user. Beda ya penggunaannya ya. Karena Linux open source, sementara Windows tidak. Nah, membuka kernel itu powerful bagi sistem operasi yang open source, termasuk Android. Android itu sebenarnya kernelnya juga dibuka. Sehingga siapapun orang atau badan usaha atau perusahaan itu boleh mengembangkan Linux, boleh mengembangkan Android. Di mana sistem operasi yang open source itu boleh dikembangkan oleh siapapun. Makanya kernelnya dibuka. Tapi Windows, iOS, ya, Macintosh, itu kenapa kernelnya nggak dibuka? Ya enggak, karena kernelnya urusannya perusahaan. Kalau Windows ya punya Microsoft kan gitu ya. Enggak, mereka yang mengelola kernel-kernel gitu. Jadi teman-teman nanti kalau bermain-main dengan Linux, lo kok bukain kernel? Iya. Jadi ada peluang untuk kalian, ada kesempatan untuk kalian ikut mengembangkan Linux dari kernel yang dibuka itu. Nah, gitu ya, kenapa perbedaan dibukanya kernel dan mode operasi di sini ya. Kita bicara mode pengguna dan mode kernel. Mode pengguna, nah ini banyak banget kita temui di Windows. Apalagi sekarang Windows yang baru-baru ini, Windows 11, Windows 10 itu sudah memecah menjadi beberapa user mode. Mungkin kalau Anda masih ingat, entah kalian itu isi nemuin apa enggak ya tentang Windows XP. Entah kalian saya nemuin apa enggak ya, saya ngalami apa enggak menggunakan Windows XP. Soalnya Windows XP itu zaman aku SMP biyen. Zaman aku SMP itu zaman tahun biru. Itu pakainya Windows XP. Nah, Windows XP itulah pertama kali kita mengenal user mode. Di mana salah satunya
Salah satu fitur yang dikeluarkan oleh Windows saat itu di Windows XP, di mana kita sebagai pengguna itu bisa memecah-mecah user. Jadi masuk ke Windows itu nanti ada user dalam artian administrator kah, atau misalkan anak, atau misalkan kamu sama teman sekosan, nah itu dibagi. Dan memang bisa semua Windows XP itu diizinkan. Administrator tentu yang bisa menggunakan semua fitur. Sedangkan yang di bawahnya administrator tidak bisa menggunakan semua fitur. Ada keterbatasan. Sepertinya sekarang di Windows 11 juga masih ada itu. Tinggal Anda menggunakan yang seperti apa. Jadi kalau laptopmu dibuka, misalnya oleh keluarga gitu, ada user mode untuk kamu, untuk ibumu, misal, untuk adikmu, untuk anakmu, dan gitu bisa. Dengan hak akses yang dibatasi. Misal kamu sebagai administrator bisa menggunakan semua fitur. Tapi misal untuk anak gitu, untuk anak kita batasi fitur browsing tidak bisa. Jadi anak tidak bisa buka internet, tidak bisa buka yang lain. Nah itulah salah satu fitur dari mode pengguna atau user. Selain aplikasi yang dibatasi, ini ya, menggunakan aplikasi pengguna, kita juga bisa membatasi penggunaan memori. Jadi misal laptopmu itu memori RAM-nya 4 GB. Misal, saat yang masuk user itu adalah administrator, itu bisa 4 GB dipakai semua. Tapi misal yang masuk itu bukan user, bukan administrator, user biasa misalnya, bisa kita batasi. Dia hanya bisa menggunakan memori hanya 2 GB saja. Nah, itu bisa. Ini kalau di Android biasanya namanya child mode. Jadi di Android itu ada child mode. Misalkan HP Anda itu dipakai oleh anak Anda itu jadi hanya aplikasi tertentu, hanya memori tertentu yang bisa dia. Jadi nggak melulu kita kasihkan HP ke anak. Jadi sebelum HP dikasihkan ke anak itu kita switch dulu ke child mode. Misalkan di child mode itu hanya boleh akses game tertentu, game anak-anak, atau boleh mengakses video YouTube gitu misalnya. YouTube-nya kita batasi hanya untuk anak. Ya. Karena seringkali terjadi kasus itu sudah masuk ke child mode, nggak masuk ke child mode, hanya orang tua ngasih HP gitu melulu ke anak, akhirnya anak buka WhatsApp, akhirnya anak ngirim segala macam hal-hal yang tidak pantas ke kontaknya si orang. Itu sering terjadi kayak gitu ya. Kemudian kita berbicara tentang kernel mode. Nah, kernel mode di sini adalah di mana sistem operasi itu bekerja dengan driver ya. Perangkat keras itu punya driver, kemudian menjalankan aksi-aksi tertentu. Mungkin istilah driver untuk Anda sekarang sudah mulai asing ya. Karena sejak Windows 7 ke atas, itu Windows sudah tidak menggunakan driver lagi bagi perangkat keras. Sebelum Windows 7 atau Windows 7 ke bawah, kita menginstal perangkat itu juga harus menginstal drivernya. Agar perangkat keras itu dikenali dengan baik sama si Windows, sama si OS. Setelah Windows 7 ke atas, penggunaan driver itu sudah nggak populer lagi. Karena Windows 7 ke atas, si Microsoft ya, si Microsoft itu sudah membekali OS-nya dengan banyak banget driver. Sebenarnya drivernya itu tetap ada, sebenarnya tetap ada, cuman kita nggak perlu install. Jadi si Windows tinggal manggil driver yang sudah ada di database-nya. Makanya installernya Windows 7 ke atas itu masih gede-gede ukurannya. 4 GB, 5 GB gitu. Padahal cuma installer aja. Windows 7 ke bawah kayak XP itu sekali lagi contohnya itu cuma ratusan MB aja, kalau nggak 600 MB cuma 700 MB saja, kecil ya. Sejak Windows 7 itu jadi gede ya karena salah satunya ini drivernya sudah include di dalam. Nah, nanti di Linux Anda akan banyak eh, praktek penggunaan kernel. Justru
penggunaan kernel ini sudah kita perintahkan jauh sebelum kita masuk ke OS. Bahkan terkadang kita memberikan perintah kernel itu pada CMD ya, CMD DOS itu. Nah, nanti silahkan. Fungsinya kernel ya ini, biar bisa berjalan di sistem operasi. Kalau kernelnya nggak jalan, berarti drivernya tidak dikenali sama sistem operasi. Kalau driver tidak dikenali sama sistem operasi, hardwaremu biasanya dianggap ilegal. Atau biasanya OS itu memberikan peringatan, yang memberikan interupsi, istilahnya. Interupsi ke OS bahwa drivernya atau hardware-nya tidak. Kalau hardware-nya tidak dikenali sama Windows, sama sistem operasi, biasanya ya nggak bisa dipakai. Atau bisa dipakai pun biasanya nggak jelas. Misalkan kamu masukkan keyboard, kamu nancepin keyboard ke CPU. Ternyata Windows tidak mengenali drivernya atau tidak mengenali perangkat keras itu. Biasanya ya perangkat keras itu keyboard itu nggak bisa dipakai. Kalaupun bisa dipakai, nggak jelas. Kadang kita ngetik apa yang keluar apa. Kayak iki loh. Kayak misal kamu punya di rumah tuh TV Polytron. Terus TV Polytronmu itu remote rusak. Akhirnya kamu beli remote yang biasa dijual di pasar-pasar itu. Remote umum gitu. Aku ngadain remote universal. Ya tetap bisa dipakai. TV tetap bisa dioperasikan dengan remote itu. Tapi gak kabeh. Kadang kita ngeklik opo, mencet opo, metune opo. Nggak sesuai. Tulisannya di keyboard volume pas kita pencet ternyata channelnya yang pindah. Nah itu kenapa? Ya karena TV Polytron tidak mengenali remote itu. Nah gitu ya ilustrasinya untuk kernel. Kemudian ketiga ada istilah transisi mode. Nah, transisi mode ini adalah urusan di mana perangkat keras dan peristiwa. Di sini istilah peristiwa. Peristiwa itu momentum. Momentum yang terjadi pada OS. Contoh ini. Contoh momentum ya. Kamu ini, kita punya dokumen ini, kemudian kita klik print. Nah, perintah print mulai dari OS menuju ke hardware printer, itu yang kita sebut dengan momentum atau peristiwa. Nah, kalau momentumnya gagal, biasanya ada interupsi. Kita udah nyuruh nih, nyuruh si Microsoft Word ini untuk ngeprint. Berarti kan perintahnya kemudian harus diteruskan ke printer. Ternyata kabel printer tuh kotor misal. Portnya printer, port yang menuju printer itu kotor, ada debunya. Sehingga file tidak bisa ditransfer ke printer. Nah, ada gangguan di situ, makanya muncul interupsi. Nah, itu ya contohnya transisi, di mana dia mengendalikan perangkat keras dan adanya peristiwa. Gitu. Kemudian ada sistem keamanan. Nah, sistem keamanan kalau zaman dulu kita menggunakan antivirus. Mungkin di komputermu sekarang masih ada antivirusnya. Memang itu sebagai tambahan ya, kita tetap membutuhkan tambahan antivirus untuk keamanan komputer kita. Namun demikian, Windows zaman sekarang, Linux juga termasuk, iOS, Android juga termasuk, sistem operasi zaman sekarang sudah canggih ya dalam artian sudah mengenali virus. Sehingga sistem operasi zaman sekarang sudah membekali dirinya dengan antivirus. Kalau zaman dulu, sistem operasi itu hanya dibekali dengan firewall saja. Tapi semakin berkembang sekarang, sistem operasi mampu mengenali virus. Sehingga sistem operasi sudah membekali dirinya dengan antivirus. Itulah kenapa anak-anak zaman sekarang itu gak pada kenal dengan antivirus. Karena di Windows-nya sendiri, di Android-nya sendiri sudah ada antivirusnya. Zaman dulu nggak bisa kayak gitu. Zaman dulu zaman saya kuliah itu masih pakai Windows XP, masih pakai Windows Vista. Itu tetap kita harus menginstal antivirus. Entah Norton, entah McAfee lah, entah AVG lah, macam-macam ya. Karena Windows saat itu hanya punya firewall, nggak punya antivirus. Tapi zaman sekarang, Windows sudah punya antivirus sendiri yang include di dalam dirinya. Sehingga contohnya misalkan kamu sekarang menginstal Norton, menginstal AVG ya sebagai tambahan saja. Gitu ya, bukan hal yang prinsipal. Gitu.
Contoh sistem operasi yang menggunakan mode operasi. Nah, ini Linux ya. Kenapa di sini disebut Unix atau Linux? Karena Linux digunakan dengan bahasa Unix. Unix ini dulu digunakan sama IBM. Komputer-komputer IBM itu menggunakan sistem operasi Unix. Sistem operasi Unix ini karena dibuat secara private sama IBM, kemudian orang-orang mengembangkan secara mandiri sistem operasi Unix jadi Linux. Nah, Linux inilah yang sistem operasi open source sehingga bisa dikembangkan oleh berbagai macam pihak. Tuh kan ada Windows di sini. Sehingga pada dasarnya Windows pun juga menggunakan mode operasi. Nah, gitu. Kalau di tabel ini contoh untuk Linux ya, jangan keliru. Cuma di sini tulisannya Windows, tapi ini contoh-contoh perintah yang bisa kita berikan ke Linux untuk hak akses. Nah, nanti pada saat Anda praktek, semoga lebih memahami hak akses itu seperti apa. Contohnya ini, kalau di Linux ada pemilih, ada kelompok, ada lainnya gitu ya. Tapi kalau di Windows, hak akses itu erat kaitannya dengan yang paling atas tadi, yaitu namanya user mode. Administrator bisa mengakses semua file dari semua user. Tapi misalkan kamu non administrator, kayak kamu di lab ini, kamu hanya bisa mengakses filemu sendiri, nggak bisa mengakses filenya si administrator. Misal gitu ya. Misalkan di lab administratornya ada dosen. Dosen bisa mengakses semua file yang ada di komputer semua di lab itu. Tapi komputer di lab nggak bisa mengakses filenya dosen. Nah, itu kita sebut dengan hak akses. Tuh, hak akses. Di mata kuliah database, saya rasa Anda sudah paham banget ya tentang memberikan hak akses itu seperti apa. Ini tentang mode. Kemudian yang kedua tentang proses dalam sistem operasi. Pertama ini multitasking ya. Saya kenalkan multitasking di mana ini sekarang banyak banget. Intinya multitasking itu bisa. Intinya multitasking itu bisa melakukan berbagai proses dalam waktu yang bersamaan. Dulu sebelum komputer itu bisa multitasking, ya proses itu dilakukan satu persatu. Satu selesai baru proses lainnya. Jadi satu persatu. Komputer itu lagi menghitung gitu misalnya kayak Excel itu udah menghitung saja. Kalau menghitungnya sudah selesai baru di print. Nggak kayak zaman sekarang. Kamu ngeprint ini disambi buka Excel. Ya, itu sudah di tasking. Excelmu lagi ngitung logika. Kamu sambi ngrungokno musik. Kamu sambi dengerin videonya ceramah. Nah, itu sudah multitasking. Komputer zaman dulu nggak bisa. Nggak bisa. Ngetik ya hanya ngetik saja. Ya, karena selain belum bisa multitasking, belum bisa multi Windows juga. Ngetik kayak gini ya sudah, Windowsnya cuma ini saja, mulai komputer nyala sampai komputer dihentikan. Nanti kalau misalkan mau pindah ke proses menghitung, gitu misal, ya ngetik ini ditutup dulu. Baru buka disket lagi untuk menggunakan aplikasi menghitung. Nah, gitu komputer zaman dulu. Menghitungnya sudah selesai, baru bisa di print. Kalau menghitungnya belum selesai, tidak bisa itu di print. Nah, zaman dulu banget tuh, saya SD itu. Belajar komputer tuh pakai itu. Pakai MS-DOS. Aplikasinya Lotus itu untuk menghitung. Kalau untuk ngetik ini namanya dulu Word, Word atau Word Star gitu namanya. Pakai disket. Disketnya seperti tablet gitu. Bisa kena kipas-kipas sampai sangat gedenya di disket. Belum bisa multitasking. Ya komputer zaman sekarang mah enak. Nih contohnya. Kita buka Zoom, disambi screen share, disambi buka Microsoft Word. Nah, multitasking. Semuanya berjalan dalam waktu yang sama. Kamu WhatsAppan di HP-mu sambil kamu dengerin Spotify. Nah, itu sudah bisa kita katakan multitasking. Meskipun kalau di HP masih sangat terbatas ya multitaskingnya. Coba aja, kamu dengerin Spotify, terus kamu buka kamera. Nanti Spotify ini mandek disik. Karena mengutamakan kamera. Ya mungkin nanti perkembangan berikutnya, kamu dengerin Spotify, musiknya masih tetap jalan, kameramu bisa buka dan tetap jalan.
Nah, itu konsepnya multitasking. Kemudian yang penting ini, proses scheduling atau penjadwalan proses. Jadi meskipun ada multitasking, semua proses atau banyak proses tidak dilakukan dalam waktu bersamaan, tetap adanya namanya jadwal proses. Mana yang menjadi prioritas? Ini yang dibuka dulu, yang dilakukan dulu. Contoh tadi, HP-mu Android itu. Kamu sedang melakukan proses WhatsApp-an, ngirim gambar ke temenmu. Kamu sambil buka Spotify, dengerin Spotify. Tapi dalam waktu yang bersamaan, kamu buka kamera. Yang diduluin mesti kameranya. Spotify-nya di-pause dulu. Dihentikan sama sistem operasi, sama si Android. Itu yang kita sebut dengan prioritas. Jadi buka kamera bagi Android itu lebih prioritas ketimbang buka Spotify. Nah, kalau di sini kita mengatakan ada short term, ada long, ada middle term. Nah, dari ini baik short, long, atau middle, ini mana yang perlu didulukan dulu? Kalau nggak didulukan berarti dia masuk ke ruang tunggu. Nah, nih, kalau di sini istilahnya waktu tunggu, nunggu dulu. Nunggu sampai si prioritas ini selesai diproses. Nah, gitu ya. Kalaupun nanti prosesnya tidak diizinkan, misalkan buka Spotify itu nggak diizinkan, maka ada istilah block. Jadi, aplikasinya nggak usah dibuka. Kalau wait itu berarti kan nunggu ya, nunggu prosesnya. Tapi kalau block, nah itu aplikasinya tidak dibuka sekali. Sementara dari sisi proses, dari sisi perintah, kita mengenal ada suspend sama resume. Di mana suspend itu perintah-perintah yang dicegah, perintah-perintah yang tidak perlu diproses. Sementara resume adalah perintah yang perlu diulang-ulang. Kayak kamu ngetik. Ngetik itu kan banyak perintah yang diulang-ulang. Ngetik tulisan prosesor. Ya, angkanya, hurufnya beda. Tapi perintahnya diulang-ulang, yaitu perintah dari keyboard. Perintah dari keyboard menuju ke monitor. Begitu terus, terulang-ulang terus. Itu namanya resume. Terasa spam, misalkan pas kamu ngetik, kamu ngetik sesuatu, dan terjadi interupsi. Nah, itu berarti perintahnya tidak diizinkan. Gitu. Kalau create berarti perintahnya dibuat. Nah, di sini diagram sederhana tentang jadwal proses atau proses schedule. Nah, inilah poin-poin yang paling penting. Nah, ini ada penghancuran proses, komunikasi antar proses. Ini pipeline sudah kita bahas ya kemarin di pelajaran mikroprosesor. Ada istilah pipeline yang kita istilahkan kayak orang ngambil makanan di prasmanan itu. Apa Anda masih ingat apa? Pipeline. Ada antrian proses, ini kayak kita ngantri di kasir. Kalau kasirnya cuma satu, tapi kasirnya banyak, nah itu berarti sudah masuk pipeline. Kemudian di sini ada algoritma terjadwal. Kemarin kita sudah pernah itu ya, kalau nggak salah di array atau linguist stock itu kita belajar vivo, kita belajar livo, nah itu pengaplikasiannya di sini. Jadi untuk pengertian ini manajemen proses yang paling penting adalah ini Anda memahami multitasking, sama yang paling penting juga Anda memahami tentang jadwal proses atau proses scheduling. Karena proses scheduling ini banyak banget yang bisa kita explore, banyak banget yang bisa kita angkat khusus ya. Contohnya ini tadi ada suspend, kemudian ada wait and block ya. Bahkan kalau sudah melibatkan input output itu sudah ada compression sama request. Contoh input output request itu misalnya gini, Anda buka Zoom kemudian buka klip video, berarti kita memberikan request ke kamera. Jadi kita membutuhkan input dari kamera dan kita membutuhkan output ke layar. Nah itu request tuh. Berarti sistem operasi sudah mengendalikan input output. Nah itu ya, dari diagram ini banyak yang bisa kita pelajari, banyak yang kita bisa. Oke, sampai sini dulu. Silakan jika mungkin ada yang mau didiskusikan. Bisa tulis di kolom chat ya mungkin. Atau mungkin bisa Anda open mic kalau memungkinkan untuk open mic. Oke, sekarang. Berarti itu juga banyak belajar dari IBM.
Nah, banyak belajar dari IBM itulah dia berani mendirikan perusahaan namanya Microsoft. Jadi si Bill Gates itu dulu pun juga main-mainnya dengan Unix, gitu ya, di IBM. Makanya mungkin Anda sekarang banyak menemukan komputer-komputer mereknya IBM, gitu ya. Kalau di UB sini masih banyak komputer-komputer mereknya IBM. Tapi sistem operasinya masih kayak Windows. Nah, udah nggak pakai Unix lagi. Karena Unix sekarang penggunanya sangat terbatas. Misalkan hanya untuk perusahaan yang sudah company besar-besar, untuk urusan-urusan militer. Nah, Android juga open source ya. Bahkan sekarang Android sudah bisa dibuat hanya dengan emulator saja. Kalau zaman dulu, zamanku kuliah biyen, awal-awal Android diperkenalkan ke publik, kita membentuk Android itu pakai bahasa C dulu. Kalau nggak bahasa C, kita buildingnya pakai Java Environment. Waduh, itu loadingnya lama banget. Hanya untuk bikin aplikasi Android. Itu ya, mungkin nanti Anda akan menemukan open source yang paling terkenal Linux sama Android, terutama itu yang masuk ke Indonesia. Ada lagi sekarang Chrome. Operating system jenenge Chrome karena dikenalkan oleh Google. Jadi Google itu punya aplikasi browser itu ya, namanya Google Chrome. Terus sekarang Google mengembangkan lagi operating system namanya Chrome. Mungkin Anda punya adik atau punya anak yang sekolah di SD. SD itu dapat bantuan Chromebook, laptop yang kecil banget itu. Chromebook itu operating systemnya pakai OS-nya Chrome. Mungkin sebagian saja ada Chromebook itu yang masih pakai Windows. Tapi pada dasarnya Chromebook itu memorinya kecil, RAM-nya kecil, VGA-nya kecil, mikroprosesornya juga kecil, sehingga running untuk base running dan artian sangat baik jika runningnya operating systemnya Chrome. Bahkan ono sing ngene iki lho, apa iki jenenge? Yang sak meniki, tablet sak meniki sekarang sudah menggunakan operating system Chrome. Nah, Chrome ini juga open source, dikenalkan sama Google, tapi pengembangnya juga orang-orang di seluruh. Ada lagi satu lagi itu apa itu namanya? Harmony, oh bukan Harmony. Saya lupa. Operating system yang dikembangkan sama Huawei. Saya lupa itu namanya apa. Bukan Color. Kalau Color itu Android yang dikembangin sama Oppo itu namanya Color. Android dikembangin sama Vivo, Infinix itu namanya Harmony. Nah, dulu Huawei itu kan juga pakai Android. Tapi Huawei akhirnya tukaran karo Google. Akhirnya Google ngomong, hey Huawei gak usah nggak Android. Nah gitu, Google tukaran arek loro itu. Makanya Huawei sekarang punya operating system sendiri. Ya, saya lupa namanya itu apa. Ya, nanti Anda bisa cari-cari itu. Itu juga open source. Oh ya, beberapa yang saya perkenalkan. Silakan mungkin jika ada pertanyaan lain, silakan boleh.